Di tengah kebutuhan tes COVID-19 yang tinggi, ada saja oknum tenaga kesehatan yang memanfaatkan situasi demi raup untung dengan cara instan. Belum lama terkuak praktik tes rapid antigen pakai alat tes bekas. Bagaimana potretnya di ibu kota? Kami menelusurinya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 menggila di seluruh penjuru dunia, antisipasi dalam berbagai aktivitas dibuktikan dengan keterangan negatif COVID-19 melalui tes rapid antigen atau tes usap PCR. Sayangnya, di tengah kebutuhan tes yang tinggi, ada saja oknum nakal manfaatkan situasi. April lalu, di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, terkuak oknum petugas kimia farma gunakan alat bekas untuk mengetes calon penumpang. 5 oknum petugas kimia farma diamankan. Kisaran harga tes COVID-19 pun kini bervariasi. Tes rapid antigen antara Rp200.000 hingga Rp250.000. Sampel yang diambil melalui tes ini hanya dari hidung atau tenggorokan saja. Tingkat akurasinya tinggi, tapi jika kadar virus rendah maka bisa menyamarkan hasil tes. Sementara tes usap PCR mulai dari Rp900.000. Sampel yang diambil melalui hidung dan tenggorokan, tingkat akurasinya sangat tinggi. Kisaran harga ini sebenarnya sudah berdasar instruksi pemerintah agar meringankan beban warga mendeteksi COVID-19. Faktanya di lapangan, kini ada saja tes rapid yang harganya jauh lebih murah di bawah batas yang ditentukan pemerintah. Salah satu lokasi yang kami telusuri menawarkan harga mulai dari Rp150.000. Saat kami tanya kenapa, katanya perbedaan harga tergantung dari mana alat tes berasal. Alat yang digunakan apa tuh, Mbak? Baru tuh, Mbak? Baru. Sekarang tuh deg-degan ya, Mbak? Iya. Lihat kondisi kayak gitu tuh. Kita setiap tindakan selalu buka segel depan pasien sama dipotekin, Pak. Yang biasa 150. Iya. Terus yang premium 200. Bedanya di alatnya. Tingkat akurasi. Tingkat Tingkat- akurasinya. Oh, nah alatnya sama. Alatnya beda juga. Beda. Oh, kalau yang 150 pakai 70%. akurasinya 70%. Kalau yang US itu tingkat akurasinya 90%. suratnya resmi kan, Mbak? Suratnya kita resmi. Tapi kalau suratnya bisa di ini nggak, Mbak? Agak diakalin gitu misalnya. Maksudnya gini, jamnya, kebutuhan jam. Itu kan Oh, kalau itu kita tanya ke pimpinan dulu. Soalnya biasanya di jam 7 malam kita nggak bisa. Kalau tindakan jam 1 mungkin bisanya sore. Sesuai tutup klinik kita. Sesuai tutup klinik kita. Oh, berarti jam 4 sore. Itu bisa kalau itu ya. Kalau itu bisa. Fakta lain kami dapatkan juga ternyata kini warga bisa saja melakukan tes rapid antigen sendiri. Cari alatnya via toko online mudah didapat. Lalu, apakah ini jadi celah seperti yang terkuak di Medan? Bisnis tes rapid antigen asal-asalan. Alatnya pakai yang apa? Mereknya? Hah? Mereknya ini nih. KXN. Kayak gitu. Mana? Ini yang Jerman atau yang mana? Kenapa? Yang akurasi yang berapa persen? Kalau ini kurang tahu. Maksudnya tadi lagi survei sebenarnya. Kita ada kios. Soalnya beberapa orang biar nyari yang kalau ada yang agak yang Ada. penting akurat harganya masih. Nah, kalau itu kita nggak tahu tuh. Terungkapnya kasus di Sumatera Utara itu pun membuat warga khawatir. Terlebih kala itu 10 hari sebelum polisi menggerebek sudah ada 600-an calon penumpang yang tes rapid di TKP. Bahaya banget ya Mas, kayak gitu ya Mas. Jadi kita kayak nggak percaya kalau mau tes antigen kayak gitu. Ya sayang banget ya, jadi kepercayaan masyarakat jadi menurun gitu. Tapi kalau buat saya pribadi sih untuk tes antigen masih percaya aja. Tapi yang di rumah sakit mungkin ya. Kesel banget sih Mas, soalnya kan maksudnya kayak kita rakyat yang biasa aja gitu. Jadi makin susah, jadi ditambah makin susah. Ada beberapa cara memastikan apakah tes rapid antigen atau swab PCR yang kita pilih sudah sesuai prosedur atau asal-asalan. Swab antigen itu mampu dan bahkan sudah dinaikkan levelnya oleh Kemenkes menjadi instrumen diagnostik atau testing untuk COVID-19. Pelayanan yang di luar fasilitas kesehatan yang mainstream ya, seperti rumah sakit atau
klinik. Sekarang bahkan ada yang modelnya drive-thru dan lain-lain yang dikerjasamakan dengan pihak-pihak tertentu untuk memberi layanan pemeriksaan swab antigen. Nah, disinilah muncul polemik apakah orang-orang yang berikan layanan ini, provider ini berintegritas, memiliki izin, kemudian tenaga kesehatannya taat terhadap etik profesi dengan baik, tidak ada moral hazard di dalamnya, itu yang menjadi perbincangan dan pada akhirnya menjadi titik yang kita lihat buktinya di kejadian di Kuala Namu. Pada akhirnya terjadi hal yang sama sekali di luar nalar ya. Terkuaknya berbagai polemik hasil tes COVID-19 ini pun bikin geram. Karena penularan COVID-19 yang semestinya bisa ditekan, malah jadi membeludak tak karuan hanya gara-gara ulah oknum yang tergiur untung. Yusuf Reza, Altaberi melaporkan untuk NET.